Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Akbar Triputranto dari kelas 3A Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya bakalan membahas topik seputar crowdfunding untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi, SSI MKOM. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke pengertian dari crowdfunding. Jadi apa sih crowdfunding itu? Jadi crowdfunding adalah cara mengumpulkan dana dari banyak orang yang biasanya tuh melalui internet untuk mendukung suatu proyek, usaha, ataupun kegiatan sosial. Misalnya, teman-teman lagi melihat orang yang kesusahan di daerah teman-teman. Melihat misalkan ada orang yang berkebutuhan khusus tapi mereka gak mampu buat mengakses ke layanan medis dan teman-teman kayak tergerak hatinya untuk membantu orang tersebut untuk bisa mendapatkan layanan medis dengan layak tanpa tanpa harus mereka tuh mengeluarkan biaya. Jadi teman-teman mau mengumpulkan dana untuk orang tersebut. Nah, ini disebut dengan crowdfunding. Nah, melalui kegiatan crowdfunding ini, seseorang atau organisasi ini dapat mendapatkan modal tanpa harus meminjam ke bank. Jadi ini tuh kayak istilahnya apa ya, bisa dibilang patungan gitu untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan tujuannya tadi seperti ingin membantu orang lain, nanti orang-orang yang punya visi yang sama akan bersatu untuk mengumpulkan uang. Nanti jika uangnya sudah terkumpul, nanti bakalan dikasih ke orang yang ingin dibantu tersebut. Kurang lebih untuk pengertian dari crowdfunding seperti itu. Kemudian untuk tujuan dari crowdfunding, di sini saya merangkum menjadi 4 poin. Yang pertama untuk mendukung ide atau proyek baru, kemudian membantu kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga, menyediakan alternatif pendanaan bagi bisnis kecil ataupun startup. Dan yang terakhir, untuk menghubungkan inovator dengan masyarakat yang lebih luas. Adapun jenis-jenis dari crowdfunding, di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada donation based crowdfunding atau donasi. Nah, ini merupakan dana yang diberikan tanpa imbalan yang biasanya untuk tujuan sosial, amal, ataupun kemanusiaan. Mungkin di sini saya mau memberikan satu study case dari jenis crowdfunding ini, donasi. Jadi, saya pernah lewat gitu di timeline sosial media saya, ada salah satu manusia di media sosial ini yang mengalami penyakit langka, maksudnya penyakit yang jarang ditemui di masyarakat umum gitu. Nama penyakitnya ini hidrocephalus yang mana fisiknya ini tuh mereka berkebutuhan khusus, mereka tuh kayak istilahnya tuh ya butuh bantuan dari layanan medis gitu. Dan awalnya mereka tuh kayak sedikit, maksudnya kayak nggak terlalu parah, tapi karena nggak dapet layanan medis yang tepat, jadinya tuh malah memperburuk penyakitnya. Dan ketika udah makin parah, si hidrosephalusnya ini dan makin memprihatinkan di yang saya lihat, nah ini banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk melakukan donasi. Tapi apa ya kayak mereka tuh nggak punya wadah untuk melakukan niat mereka yang menginginkan untuk donasi tersebut. Nah, ada salah satu relawan yang mengajukan diri untuk membuka open donasi di salah satu aplikasi kita bisa dan pada akhirnya orang-orang yang ingin berdonasi yang memiliki niat donasi bisa menyalurkan niatnya tersebut melalui aplikasi kitabisa.com seperti itu. Nah, di sini ada contoh penggalangan dana untuk korban bencana di kitabisa.com. Yang berikutnya ada reward based crowdfunding atau hadiah. Ini merupakan pendukung mendapatkan hadiah atau produk sebagai apresiasi. Yang umumnya ini digunakan untuk proyek kreatif ataupun proyek baru. Jadi teman-teman kalau misalkan eh, lagi nge-planning mau membuat sebuah game, game ini
misalnya terobosan baru nih, belum ada game-game yang seperti ini sebelumnya. Dan gamers-gamers yang suka main game, yang tertarik ngelihat terobosan yang teman-teman apa ya mau salurkan, yang teman-teman mau berikan, dan mereka tertarik untuk mau nyoba, mau bisa game itu rilis. Nah, orang-orang gamers ini bisa saja bakalan melakukan reward based crowdfunding ini. Di sini contohnya project game di Kickstarter memberikan versi game gratis bagi pendukung. Yang berikutnya ada equity based crowdfunding atau saham atau kepemilikan. Ini merupakan pendukung memberikan dana sebagai investasi yang mana mereka akan memperoleh bagian kepemilikan saham dari usaha tersebut. Ini gak jauh beda sama saham dari yang materi yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi ya ini teman-teman memilih perusahaan yang teman-teman pilih, teman-teman bakalan menaruh saham teman-teman di perusahaan tersebut. Nanti kalau misalkan sahamnya naik, teman-teman bakal untung, dan sebaliknya kalau misalkan lagi anjlok, teman-teman bakal rugi. Seperti itu. Yang berikutnya yang terakhir ada jenis debt based crowdfunding atau pinjaman peer-to-peer lending. Nah, ini merupakan pendukung memberikan dana sebagai pinjaman. Penerima dana ini harus mengembalikan uang plus bunga dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah platform modalku atau Coinworks. Nah, mungkin kita bakalan langsung praktekin implementasi dari crowdfunding ini aja teman-teman. Jadi aplikasi yang saya pakai ini aplikasi Kitabisa. Teman-teman tuh bisa download aplikasi ini di Google Play Store kalau teman-teman pakai Android. Teman-teman kalau misalkan pakai iOS, teman-teman bisa download di App Store. Aplikasi Kitabisa ini yang logonya biru dan bertulisan Kitabisa, nanti search aja di Play Store Kitabisa, nanti bakal muncul langsung aplikasi dengan berbentuk seperti ini. Jadi kita bisa ini platform yang banyak digunakan ya di Indonesia. Banyak udah familiar gitu. Pasti teman-teman pernah dengar aplikasi ini. Dan jadi saya menggunakan aplikasi ini karena lebih familiar aja sih dan pengen nyoba langsung karena sebelum-sebelumnya tuh saya cuma denger tapi belum pernah nyoba. Jadi mungkin kita langsung ke prakteknya aja ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita baru masuk di aplikasi kitabisa.com dan sekarang sudah ada di laman utama beranda dari aplikasi kitabisa.com. Di aplikasi ini UI-nya cukup menarik ya, sangat nyaman dilihat di mata dengan warna putih biru yang soft calm, jadi sangat amat sejuk gitu di mata, dilihatnya segar. Nah mungkin kita langsung aja ya review buat fiturnya satu persatu. Jadi sebelum teman-teman bisa masuk ke beranda ini, teman-teman sebelumnya bakalan disuruh untuk daftar terlebih dahulu. Apabila teman-teman sudah selesai mendaftar, nanti teman-teman bakalan bisa langsung login. Nah nanti kalau udah selesai login, teman-teman bisa langsung masuk ke beranda ini. Jadi teman-teman yang sudah registrasiin bakalan muncul di profil di sini. Di sini nama profil saya, nama saya sendiri Akbar Triputranto. Apabila teman-teman mau mengisi data diri dengan lebih lengkap, teman-teman bisa ngeklik ini tombol di sini. Tapi karena saya lagi nggak mau untuk melengkapi, jadi kita skip terlebih dahulu. Kita bakalan coba yang fitur yang pertama, yaitu donasi otomatis. Untuk donasi otomatis ini karena saya belum pernah nyoba, jadi saya bakalan nyoba aktifin terlebih dahulu. Aktifkan. Untuk donasi otomatis ini lebih ke mempraktekkan sunnah Rasul dengan cara yang lebih modern gitu. Teman-teman tahu kan kalau misalkan teman-teman mau berdonasi sedekah, itu teman-teman bakalan mendapatkan pahala. Nah, cara lama yaitu mendonasikan uang teman-teman lewat celengan itu kayak udah terlalu jadul, walaupun masih bisa tapi kurang relevan di zaman sekarang. Di zaman sekarang udah lebih canggih lagi, teman-teman bisa bersedekah lewat
kitabisa.com ini. Dan nanti donasi ini secara otomatis bakalan terpotong setiap subuh. Nah, cocok banget nih buat teman-teman semua yang yang punya banyak rezeki dalam hal materi, bisa banget buat nyalurin rezeki teman-teman ke orang yang mungkin yang lebih membutuhkan, dan insya Allah rezeki tersebut bakalan balik lagi ke tangan teman-teman kalau teman-teman bisa mau berbagi rezeki teman-teman. Yang berikutnya ada fitur donasi. Untuk fitur donasi ini, apabila teman-teman mengklik, bakalan muncul banner seperti ini, galangan dana pindahan. Jadi teman-teman bakalan kayak dapat opsi-opsi. Nah, misalkan teman-teman tergerak hatinya untuk membantu orang-orang yang ada di gambar ini, menggalang dananya yaitu Yayasan Cahaya Sedekah Kebaikan. Di sini udah terkumpul 9.224.000, yang mana targetnya adalah 100 juta dalam tempo 67 hari lagi. Udah 533 orang yang berdonasi. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa klik donasi sekarang aja. Ada pilihannya 5.000, 15.000, 25.000, dan 50.000. Apabila teman-teman punya rezeki lebih yang lebih banyak, teman-teman bisa mengisi, edit aja nih nominal donasi lainnya sesuai rupiah yang teman-teman miliki. Kita keluar dulu di fitur donasi tadi. Teman-teman bisa milih opsinya, ada banyak. Donasinya ada termasuk bencana alam, balita dan juga anak sakit, bantuan medis dan kesehatan, pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur umum, karya kreatif dan modal usaha, menolong hewan, rumah ibadah, difabel, zakat, panti asuhan, kemanusiaan, wakaf, asuransi, masjid berdaya, dan juga wakaf produktif. Banyak banget nih opsi yang teman-teman bisa pilih. Jadi bisa disesuaikan aja sesuai kemauan dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman tergeraknya mungkin untuk menyalurkan dananya di balita dan anak dan sakit, teman-teman bisa pilih aja fitur ini. Dan nanti banyak banget nih ada orang-orang yang membutuhkan bantuan dari teman-teman. By the way, semoga cepat sembuh ya buat adik-adik yang ada di gambar ini. Jujur kasihan banget. Jadi kalau misalkan teman-teman punya rezeki lebih, bisa banget nih teman-teman buat salurin aja rezeki yang teman-teman miliki ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang berikutnya ada donasi abadi. Ini merupakan fitur baru dari aplikasi kitabisa.com. Ini keren banget sih. Tahu kan teman-teman yang namanya wakaf? Wakaf ini bakalan, kalau misalkan teman-teman sudah saatnya buat tiada, meninggal gitu, nah nanti pahalanya bakal terus ngalir. Jadi fitur ini sangat amat menerapkan ilmu agama banget ya. Siapa gitu yang gak mau pahalanya terus ngalir kalau misalkan kita udah meninggal, kalau misalkan kita yang berdonasi udah meninggal. Nih cocok banget buat teman-teman yang mau nabung pahala ya, bisa pakai fitur ini. Ini teman-teman bisa hitung ini aja, set aja nominal donasi yang teman-teman mau sumbangkan dengan menekan kursor biru ini. Semakin ke kanan semakin besar jumlah biaya yang teman-teman mau sumbangkan, dan teman-teman bisa ngasih atas nama donasinya nih. Ada orang tua, anak, ataupun diri sendiri. Teman-teman bisa scroll ke bawah untuk melihat manfaat donasi abadi. Yap, seperti itu. Oh ya, di bawah juga teman-teman bisa, misalkan teman-teman masih bingung, masih nggak tahu apa itu fitur donasi abadi, teman-teman bisa melihat, scroll ke bawah aja, nanti ada keterangannya. Donasi abadi adalah donasi wakaf untuk dikumpulkan dari publik dan dikelola secara profesional oleh nazir untuk menghasilkan manfaat yang terus-menerus bagi yang membutuhkan sesuai dengan niat dan tujuan wakif. Wow, keren. Yang berikutnya ada fitur Kitabisa Experience.
saya belum tahu fitur ini, mungkin kita bakal langsung cari tahu aja nih fitur apa. Jadi kita bisa experience ini merupakan sebuah sebuah kegiatan seperti kegiatan volunteer gitu ya teman-teman. Ada One Fun Day Amazing Race bareng adik binaan. Kalau teman-teman tertarik ikut activity atau kegiatan ini, teman-teman bisa join dengan harga 235.000. Wow, ini teman-teman bisa dapat experience baru gitu buat terjun langsung ke dunia masyarakat sosial gitu. Terutama yang suka anak kecil bisa banget ikutan activity ini. Teman-teman bisa beli aja tiketnya mulai dari harga 235.000 seperti itu. Di sini juga ada fitur kolaborasi CSR. Mohon ditunggu ya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, bisa teman-teman klik start aja. Kita bakal langsung next aja ke fitur selanjutnya, ada asuransi saling jaga. Ini lebih ke asuransi seperti biasanya ya, kalau teman-teman amit-amit ada musibah, nah teman-teman bisa klaim asuransi yang teman-teman bisa yang sudah teman-teman kelola gitu sebelumnya. Di sini juga ada fitur zakat. Teman-teman bisa menggunakan kalkulator zakatnya, lengkap banget ya fiturnya. Dan ini salurkan zakatnya, jadi lengkap banget. Di sini ada fitur yang bisa teman-teman pilih aja, tapi karena di sini karena fokus kita di donasi, mungkin saya bakalan lebih fokus ke mereview fitur di donasi ini. Jadi saya misalkan contoh ini ya, saya mau berdonasi di korban korban hewan deh, saya mau menolong hewan. Di sini ada gajah, saya sangat amat suka gajah karena gajah itu hewan yang pintar. Katanya ada salah satu fun fact menarik, katanya gajah tuh bisa ingat muka kita, ingat otak dia tuh pintar banget, dia bisa ingat kelakuan kita. Kalau misalkan kita jahat ke dia bisa ingat dalam waktu yang sangat lama. Fun fact-nya seperti itu. Dan di sini ada terancam punah, kirim bantuan perlindungan untuk gajah. Nah, kalau misalkan saya mau untuk berdonasi untuk gajah ini, saya bisa langsung ngeklik aja donasi sekarang, dan saya memilih nominal yang ingin saya donasi, misalnya 5.000. Nanti teman-teman bisa langsung scroll ke bawah, dan di sini tolong menolong bersama anggota lainnya saat terjadi kecelakaan. Di sini bisa opsional ya teman-teman, mau klik atau enggak juga terserah teman-teman, karena ini opsional. Kemudian ini juga opsional, tambah donasi untuk keluarga duafa. Kalau misalkan nggak tertarik bisa scroll aja. Dan di sini adalah doa yang teman-teman panjatkan untuk korban yang ingin teman-teman donasikan. Ini juga opsional. Nanti kalau misalkan udah teman-teman pilih semuanya, teman-teman bisa langsung cari aja metode pembayaran yang teman-teman mau lakukan gitu. Misalkan teman-teman punya di Dana, teman-teman bisa klik Dana aja. Seperti itu, nanti teman-teman bisa langsung klik lanjut pembayaran. Oke, mungkin cukup sekian ya prakteknya. Bisa langsung kita alihkan ke materi berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian materi crowdfunding yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi mencari tahu, lagi belajar, lagi mendalami dunia crowdfunding. Sebelumnya mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi yang saya sampaikan, karena saya sendiri pun masih sama-sama belajar sama teman-teman mengenai materi dari crowdfunding ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.